Salam persaudaraan. Selamat berjumpa lagi di Agape Channel. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya dalam menjalani hidup ini. Tidak ada hal yang begitu saja terjadi dalam hidup ini tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Jadi apapun yang saudara dan saya alami saat-saat ini pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, nafas hidup, keselamatan, berkat Tuhan, sehingga kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami mau pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Allah yang akan kami terima menjadikan semangat yang baru, kekuatan yang baru di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Ada 3 hal yang ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5. Yang pertama berkaitan dengan sukacita. Yang kedua berkaitan dengan berdoa. Dan yang ketiga bersyukur. Dan 3 hal ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Jadi kalau segala sesuatu itu adalah kehendak Allah, maka kita harus melakukannya. Sekalipun nampaknya sederhana, saudara, tetapi seringkali kita tidak melakukan ini. Di bagian pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tidak dibatasi oleh situasi, oleh keadaan, oleh lingkungan. Sukacita itu harus tetap nampak dan ada dalam hidup orang percaya. Orang bisa bersukacita ketika hidupnya senang, nyaman, banyak uang, diberkati. Mereka bisa dengan mudah bersukacita, bisa tertawa, bisa gembira. Tetapi ketika Tuhan uji hidupnya dengan kesulitan, maka sukacita itu terkadang luntur, pudar, bahkan nyaris hilang. Kita diingatkan oleh firman Allah bahwa sukacita itu tidak boleh hilang, tidak boleh padam, luntur dalam situasi bagaimanapun juga. Karena itu menyangkut hati kita. Suasana hati kita tidak dapat mempengaruhi sukacita saudara dan saya kepada Tuhan.
Ada banyak orang, saudara, sukacitanya hari-hari ini mulai pudar, mulai luntur, mulai jauh dari Tuhan, mulai tidak bisa bersukacita, apalagi di saat yang sulit. Tapi kembali firman Allah mengatakan, bersukacitalah senantiasa, karena itu adalah kehendak Allah. Jadi karena itu adalah kehendak Allah, maka hati kita harus dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang diproduk oleh Roh Kudus. Dan sukacita itu adalah buah roh, saudara. Orang yang sudah kehilangan sukacita dalam hidupnya, maka dia menjadi orang yang serba salah menjalani hidup ini. Menjadi orang yang tidak ada semangat lagi di dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tapi sekali lagi, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sayang, cinta terhadap saudara dan saya. Makanya Dia datang lagi dengan satu perkataan, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, saudara, tetaplah berdoa. Ayat ini begitu pendek sekali, tetapi maknanya luar biasa dalam. Kenapa, saudara? Kita harus tetap berdoa. Karena kita hidup di dalam dunia ini banyak pergumulan, banyak tekanan hidup, banyak tantangan, banyak ujian. Dan doa adalah cara kita untuk kita mampu menghadapi tekanan hidup itu. Mari, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa kita. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Ketika kita tidak berdoa, maka sama artinya dengan kita mengalami kematian. Bukan kematian fisik, tapi kematian rohani. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Menghadapi hari-hari ke depan yang makin sulit ini, tidak mungkin kita bisa menghadapi itu dengan segala tenaga dan kekuatan kita, selain kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa, memohon kekuatan, memohon kasih-Nya, memohon pengampunannya. Jadi doa sangat penting bagi orang percaya. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu dapat dirubah karena kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang tidak mungkin pun jadi mungkin karena doa yang sungguh-sungguh. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, kalau kita tahu doa orang benar, besar kuasanya, tapi kenapa seringkali kita tidak mau berdoa, saudara? Dan yang ketiga dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi mengucap syukur bukan hanya saat senang, gembira, sukacita, dapat hadiah, dapat gaji yang besar, naik pangkat. Tapi Tuhan mengatakan bersyukurlah dalam segala hal. Hal yang sulit pun Tuhan tetap mengatakan mengucap syukurlah. Karena di dalam ucapan syukur ada kuasa terjadi. Ada mujizat yang terjadi. Jadi betapa hebatnya kuasa mengucap syukur itu, saudara.
Tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Tidak mudah memang, saudara. Tetapi karena ini adalah kehendak Allah, maka kita harus lakukan itu. Kita harus bisa melakukan itu. Kalau orang lain bisa melakukan, kenapa kita tidak bisa, saudara? Mengucap syukur dalam segala situasi. Bukan hanya pada saat saudara senang dan diberkati, lalu kita bisa dengan mudah bersyukur, bersaksi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi masalah, ucapan syukur itu mulai menghilang dari dalam hidup kita. Mulai diganti dengan keluhan, kekecewaan, ketidakpuasan, kejenuhan, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Allah yang terus-menerus datang dalam hidup saudara dan saya untuk membentuk kita supaya kita makin hari makin mengerti kehendak Allah. Dan saya percaya situasi pandemi ini Tuhan juga punya maksud untuk membentuk hidup saudara. Makin hari kita makin mengerti rencana kehendak Tuhan. Yang pertama, tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, supaya kami sadar bahwa kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Terkadang kami hanya melakukan kehendak manusia, keinginan daging kami. Tapi saat ini Tuhan mengatakan supaya kami melakukan kehendak Tuhan, yaitu bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota, di desa, dimanapun. Berkati bangsa negara kami. Berkati juga semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.